Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akhil Zaima dari kelompok 2 mata kuliah biologi sel, program studi biologi. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang silia, flagella, dan cell junction, pengertian, struktur penyusun, jenis dan fungsi, serta penyakit terkait silia, flagella, dan cell junction, serta akan ditutup dengan kesimpulan. Silia merupakan struktur seperti rambut pendek yang ada pada permukaan sel. Fungsinya adalah untuk menggerakkan partikel atau cairan di sekitarnya. Selanjutnya, ada flagella, yaitu struktur yang mirip cambuk yang lebih panjang. Fungsinya untuk menggerakkan sel itu sendiri. Struktur penyusun silia dan flagella. Yang pertama, ada mikrotubulus yang tersusun dari protein tubulin dan membentuk pola 9+2 pada bagian aksialnya. Pola 9+2 yang berarti terdapat 9 mikrotubulus yang melingkar di sekitar 2 mikrotubulus tunggal di tengahnya. Pada silia primata, strukturnya bisa 9+0. Yang kedua, ada adenin, yang merupakan protein motor yang memungkinkan pergerakan silia dan flagella dengan menggunakan energi dari ATP. Yang ketiga, ada annexin, yaitu protein yang menghubungkan mikrotubulus di bagian luar untuk menjaga struktur agar tetap stabil. Yang keempat, ada badan basal, yaitu struktur yang menyerupai sentriol yang berfungsi sebagai titik awal pembentukan silia atau flagella. Polanya adalah 9 triplet mikrotubulus tanpa mikrotubulus tengah. Jenis dan fungsi silia. Silia terbagi menjadi 2. Yang pertama, silia motil. Silia ini dapat bergerak dan berperan dalam transportasi mukosilia. Gerakannya berdenyut dengan kecepatan sekitar 15 Hz dalam lapisan PCM. Struktur aksonema dari silia motil terdiri dari susunan 9+2 mikrotubulus yang memungkinkan pergerakan silia. Ada juga silia non-motil yang tidak memiliki kemampuan bergerak, berfungsi sebagai sensor untuk mendeteksi perubahan lingkungan dalam saluran pernafasan. Jenis dan fungsi flagella. Yang pertama, ada monopolar monotrik yang memungkinkan gerakan cepat dan terarah ke sumber nutrisi atau menjauhi zat beracun. Yang kedua, ada monopolar lovotrika yang memberikan gaya dorong lebih kuat untuk mobilitas yang lebih efisien. Yang ketiga, ada bipolar amfitrik yang memungkinkan perubahan arah dengan mudah tanpa harus berputar. Yang keempat, ada peritrik yang memberikan fasilitas ke berbagai arah serta memberikan kemampuan bertahan di lingkungan yang kompleks. Apa itu cell junction? Cell junction merupakan struktur yang menghubungkan sel dalam jaringan untuk menjaga kohesi, komunikasi, dan regulasi zat antar sel. Struktur penyusun cell junction. Yang pertama, flag junction yang dibentuk oleh protein transmembran seperti claudin dan occludin. Yang kedua, ada aderenase junction yang terdiri dari protein kaderin yang berikatan dengan aktin. Yang ketiga, ada desmosome yang terdiri dari protein desmoglein dan desmocolin. Yang keempat, ada gap junction yang tersusun dari protein koneksi. Fungsi cell junction. Flag junction yang berfungsi untuk mencegah molekul melewati ruang antar sel sehingga menjaga batas antara lingkungan dalam dan luar jaringan. Lalu, ada gap junction yang berfungsi untuk memungkinkan pertukaran pesan kimia seperti ion dan molekul kecil antar sel untuk komunikasi dan koordinasi seluler. Lalu, ada desmosome yang berfungsi memberikan kekuatan mekanis dengan menghubungkan sel-sel yang mengalami tekanan tinggi seperti di kulit dan juga usus. Yang terakhir, ada adherence junction yang berfungsi menjaga kekuatan dan stabilitas jaringan dengan menghubungkan aktin antar sel. Penyakit terkait silia dan flagella. Ada usus bocor, radang usus, kanker, penyakit jantung,
tuli bawaan, gangguan irama jantung, serta gangguan syaraf. Penyakit terkait cell junction, penyakit ginjal, polikistik, infertilitas pria, sindrom Cartagener, sindrom Joubert, serta retinitis pigmentosa. Kesimpulannya, cilia, flagella, dan cell junction berperan dalam pergerakan sensorik serta stabilitas sel. Gangguannya dapat menyebabkan PKD, fertilitas, gangguan pernafasan, saraf, dan juga jantung. Berikut merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyelesaikan PowerPoint ini. Sekian dan terima kasih.